Raka selalu tahu ia berbeda. Sejak kecil, bisikan-bisikan itu selalu ada. Suara-suara yang tak bisa didengar orang lain. Wajah-wajah pucat yang menatapnya dari sudut-sudut ruangan. Ia bisa berkomunikasi dengan arwah. Kemampuan ini bukan anugerah, melainkan kutukan. Di sekolah lamanya, ia dikucilkan, dianggap aneh, bahkan sering dibully. Harapannya melambung saat ia pindah ke sekolah baru, berharap semua kengerian itu akan berakhir. Ia salah. Raka terbangun mendadak. Napasnya terengah. Kamar gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar dari jendela. Matanya awas, menelusuri setiap sudut. Di sudut ruangan, sebuah bayangan samar berbentuk manusia berdiri mematung. Tak bergerak, tak bersuara, hanya menatap Raka. Raka mencengkeram selimut erat, menahan gemetar. Ia melirik jam digital di nakas. Pukul 3 AM. Bukan nyata, bukan nyata, bisiknya pada dirinya sendiri. Bayangan itu perlahan mulai mendekat. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Suara deru kendaraan. Raka berdiri di depan gerbang sekolah baru, SMA Angkasa. Bangunan tua dengan arsitektur klasik, dikelilingi pohon-pohon rindang. Terlihat indah, tapi terasa dingin. Raka mengambil napas dalam, mencoba meyakinkan diri. Ini awal yang baru. Raka duduk di bangku paling belakang. Siswa-siswa lain sibuk dengan obrolan mereka. Guru menerangkan di depan. Tiba-tiba, pena di meja Raka bergetar, lalu meluncur sendiri, jatuh ke lantai. Raka membungkuk untuk mengambilnya. Saat tangannya meraih pena, ia melihat di bawah meja depannya, dua kaki pucat, telanjang, dengan kuku hitam. Kaki itu sedikit terangkat, seolah mengambang. Raka mendongak cepat. Kursi di depannya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Raka menelan ludah. Teror itu mengikutinya. Perpustakaan sekolah sepi. Raka sedang membaca buku kuno tentang mitos lokal. Dini duduk di meja lain, menggambar sketsa. Matanya sesekali melirik Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Raka merasakan presensi. Pergi, bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, sebuah buku tebal di rak paling atas jatuh, menimpa kepala Raka. Raka meringis kesakitan. Dini menoleh. "Tak kejut, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Raka mengangguk, mengusap kepalanya. Ia tahu itu bukan kebetulan. Sekolah sudah sepi. Raka sedang dalam perjalanan pulang. Lampu lorong berkedip-kedip. Ia mempercepat langkah. Sebuah suara ngesot keras menggelegar dari ujung lorong, diikuti bayangan melesat dengan kecepatan mengerikan. Raka terkesiap. Bayangan itu menghilang ke dalam toilet wanita. Raka ragu sejenak, lalu mendekati pintu toilet. Pintu terbuka sendiri dengan berderit. Bau anyir dan busuk menusuk hidung Raka. Suara gemuruh air dari salah satu bilik. Raka melangkah masuk perlahan. Ia mendengar suara bisikan-bisikan berulang, seperti mantra. "Kamu pantas mati, kamu pantas mati." Suara arwah Ningsi yang terdistorsi memenuhi ruangan. Raka melihat salah satu bilik. Air dari kloset meluap keluar, bercampur dengan cairan merah kental. Di dinding bilik, tulisan tangan berdarah terukir. "Aku tidak akan pergi." Raka mundur ketakutan. Kabar tentang kejadian aneh di sekolah menyebar cepat. Siswa-siswa mulai resah. Beberapa mulai berbicara tentang hantu sekolah. Raka dan Dini duduk terpisah, mengamati. Dini terlihat gelisah. Energinya semakin kuat. Dia marah sekali. Bisiknya pada Raka. "Siapa dia? Kenapa dia di sini?" tanya Raka. Dini menggeleng. Bu Minah, penjaga sekolah yang sudah tua, sedang membersihkan meja. Raka dan Dini datang. "Bu Minah, apa ibu tahu tentang kejadian aneh di sekolah ini?" tanya Raka. Bu Minah membeku sejenak. Wajahnya menegang. "Saya tidak tahu apa-apa. Ini sekolah tua. Wajar kalau ada cerita," jawabnya. Suaranya bergetar. Dini menatap Bu Minah intens. Ada yang tersembunyi. "Bu," rasa sakit, kemarahan. Bu Minah menatap Dini. Matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. "Jangan cari masalah, Nak. Ada hal-hal yang lebih baik tidak digali," katanya, lalu buru-buru pergi. Raka dan Dini menyelinap ke gudang lama yang pengap dan berdebu. Udara di sini terasa sangat berat, dingin menusuk tulang. Bisikan-bisikan, seperti angin melalui daun kering, lalu berubah menjadi isakan tercekat. Raka mengusap lengan. "Ini dia, ini pusatnya." Di sudut gudang, Dini menemukan sebuah tas sekolah lusuh yang tertutup debu tebal. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada buku-buku usang dan sebuah foto polaroid seorang gadis muda tersenyum sedih. Di baliknya, tulisan tangan, "Ningsih." Tiba-tiba, lampu di gudang berkedip liar. Suhu ruangan turun drastis.
Sebuah suara melengking mengisi ruangan, lalu berubah menjadi tawa seram. Sosok Ningsih mulai terbentuk di depan mereka. Awalnya transparan, lalu semakin padat. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Seragam sekolahnya kotor dan compang camping. Di tangannya, sebilah pisau karatan. Kalian semua pantas mati. Suara Ningsih serak, penuh kebencian. Raka dan Dini mundur ketakutan. Ningsih melayang mendekat. Matanya kosong, namun memancarkan kemarahan tak terbatas. Seorang siswi terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya dipenuhi luka-luka aneh, seolah dicakar atau dicubit secara gaib. Orang tuanya menangis di sampingnya. Raka dan Dini mencoba mencari petunjuk dari buku-buku lama dan arsip sekolah. Mereka menemukan artikel koran lama tentang kasus perundungan tragis yang menimpa seorang siswi bernama Ningsih di sekolah itu bertahun-tahun lalu. Ningsih dilaporkan bunuh diri setelah terus-menerus dibully. Ningsih, dia korban, kata Raka terkejut. Dia tidak bunuh diri, dia dibunuh. Mereka menyembunyikannya. Dini menambahkan, melihat foto Ningsih, mereka menemukan petunjuk tentang nama-nama siswi yang terlibat dalam perundungan itu. Salah satu nama adalah kakak dari siswa yang kemarin jatuh di toilet. Tiba-tiba, pintu kelas terbanting terbuka. Udara dingin menerpa mereka. Ningsih berdiri di ambang pintu, menatap mereka tajam. Wujudnya kini jauh lebih jelas, mengerikan. Rambutnya basah, seolah baru saja keluar dari air. Kalian tahu rahasiaku, suara Ningsih berbisik, namun memenuhi ruangan. Ia melangkah masuk, perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai berderit dan lampu berkedip. Matanya fokus pada Raka dan Dini. Kami tidak akan mengganggu, kami hanya ingin membantu, kata Raka. Suaranya bergetar. Ningsih tersenyum sinis. Gigi runcing terlihat. Membantu? Kalian semua sama, kalian hanya menonton. Ningsih mengangkat tangannya. Barang-barang di kelas mulai melayang dan berhamburan. Meja-meja terbalik, kursi-kursi terbanting ke dinding. Raka dan Dini berteriak, melindungi kepala mereka. Raka dan Dini berlari ke aula sekolah, tempat yang luas dengan banyak pintu keluar. Ningsih terus mengejar. Tawa menghantuinya bergema. Raka tahu ini harus diakhiri. Bukan hanya menghentikan teror, tapi memberikan Ningsih keadilan. Kita harus memaksanya bicara seluruh kebenaran, kata Raka pada Dini. Dini mengangguk, matanya tajam. Tiba-tiba, Ningsih muncul di tengah aula, berdiri di atas panggung. Tubuhnya kini memancarkan cahaya kebiruan yang mengerikan. Ia mengangkat kedua tangannya. Cahaya di aula padam, gelap gulita. Suara perabotan dilempar, pecahan kaca berhamburan. Jeritan Ningsih yang marah memenuhi kegelapan. Raka merasakan sentuhan dingin di lehernya. Ia tahu Ningsih sangat dekat. Aku tahu mereka yang melakukannya padamu. Aku tahu kamu dibunuh. Raka berteriak dalam gelap. Suara Ningsih tiba-tiba terhenti. Kegelapan masih pekat, tapi energinya sedikit mereda. Bukan bunuh diri, mereka mendorongmu. Mereka. Raka menenangkan suaranya. Raka menceritakan semua detail yang ia ketahui dari bisikan-bisikan arwah lain dan petunjuk yang Dini temukan. Bagaimana Ningsih dijebak, bagaimana ia dipaksa ke atap, dan bagaimana ia didorong hingga tewas. Sementara yang lain hanya menonton atau merekam. Saat Raka menyebutkan nama-nama pembuli yang terlibat, Ningsih meraung. Sebuah cahaya menyala, menunjukkan wujud Ningsih yang lebih jelas. Namun kini air mata darah mengalir dari matanya. Mereka pantas mati, bisik Ningsih. Suaranya serak, penuh kepedihan. Mereka pantas menerima hukuman, Ningsih, tapi bukan darimu. Dengan kebenaran, Raka berusaha mendekat perlahan. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari luar. Ningsih menoleh, terkejut. Bu Minah berdiri di ambang pintu aula, memegang telepon. Matanya merah. Ia telah mendengarkan semuanya. Ningsih menatap Raka, lalu Dini. Amarah di wajahnya perlahan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ia melihat ke arah pintu, di mana cahaya lampu polisi mulai terlihat. Terima kasih, bisik Ningsih. Suaranya melemah. Wujud Ningsih mulai memudar. Cahayanya meredup, lalu menghilang sepenuhnya. Beberapa siswa yang terlibat dalam perundungan Ningsih ditangkap dan diinterogasi. Bu Minah memberikan kesaksian dengan wajah pucat. Raka dan Dini duduk di luar, kelelahan. Dia pergi. Dia akhirnya tenang. Dini berkata, melihat Raka, dia pantas mendapatkan itu. Raka mengangguk. Tatapannya kosong. Sekolah tampak lebih terang, lebih tenang. Suasana mencekam yang dulu terasa, kini memudar. Raka dan Dini berjalan bersama keluar gerbang. Raka masih bisa merasakan kehadiran arwah, tapi bisikannya kini lebih samar, lebih damai.
Mungkin ini memang awal yang baru. Raka tersenyum tipis pada Dini. Dini membalas senyumnya. Mereka tahu, meskipun teror itu sudah berakhir, kenangan akan Ningsih dan kemampuan mereka akan selalu menjadi bagian dari diri mereka. Mereka tidak lagi sendirian.